Assalamualaikum. Bertemu pagi ini dengan saya, Bapak Muhammad Salamun. Hari ini saya diamanahkan untuk memberikan materi di MPRS hari kedua ini yang berjudul Gerakan Literasi Sekolah. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri lebih dalam nih. Seperti yang kita sudah tahu, nama Bapak tadi sudah saya sebutkan, yaitu Muhammad Salamun. Saya mau ngasih puisi sedikit nih. Pagi-pagi berangkat ke Huma untuk mandi di dalam kolam. Saya punya nama bukan sembarang nama, karena memiliki arti yang mendalam. Asik. Oke, kita bahas dulu nama saya ya. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, nama saya ini punya arti yang mendalam. Dari dua suku kata ini aja kan Muhammad Salamun. Muhammad itu artinya apa? Artinya orang yang terpuji. Lalu kata yang kedua namanya Salamun. Salamun itu kalau diartikan adalah sejahtera atau selamat gitu ya. Nah, tapi ada loh arti lainnya kalau kita kupas. Nah, saya biasanya juga dipanggil Pak Alam nih. Alam kalau diartikan kan dunia ya. Nah, kalau alamnya diambil, sisa huruf dari kata Salamun adalah S, U, dan N. Bahasa Inggris nih, artinya tahu ya, matahari. Nah, waktu saya kecil, dulu teman-teman saya tuh sebelum tahu panggilan saya Pak Alam atau Pak Salam, biasanya mereka manggil saya dengan 3 huruf terakhir, yaitu Moon. Moon ini kalau diibaratkan bahasa Inggris mirip dengan kata moon. Nah, jadi kita sama-sama tahu ya, kalau diartikan seluruhnya, nama saya berarti manusia terpuji, selamat di dunia matahari dan bulan. Wah, mantap kan? Nah, jadi ibu saya ini yang memberikan saya nama, sepertinya dulu sudah bermimpi sejak lama bahwa saya suatu saat akan menjadi guru di SMA 46, yaitu dalam mata pelajaran geografi. Namanya kan geografi banget gitu loh. Oke, baikkan Anda semua, itu buat awalan saja ya. Nah, kita mau ngomongin tentang gerakan literasi. Apa sih literasi itu? Namun sebelumnya saya mau tes dulu nih. Ada beberapa soal yang akan saya berikan. Ada 3 saja. Yang pertama kita baca sama-sama ya. Ayahnya Andi memiliki 5 orang anak, yaitu Tina, Tini, Tine, dan Tinu. Perhatikan lagi, ayahnya Andi memiliki 5 orang anak, yaitu Tina, Tini, Tine, dan Tinu. Hati-hati. Pertanyaannya, siapakah nama anak kelima dari ayahnya Andi ini? Ayo, saya kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Yang jawab Tino, maka kamu terjebak dalam soal ini. Perhatikan lagi, ayahnya Andi. Nah, ayahnya siapa? Ayahnya Andi. Jadi jawabannya adalah anak kelima namanya Andi. Oke ya. Nah, ayo. Kita ke soal kedua. Perhatikan lagi soalnya. Jika diperlukan waktu 20 menit untuk merebus sebutir telur hingga matang, saya ulangi lagi, jika diperlukan waktu 20 menit untuk merebus sebutir telur hingga matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan untuk 10 butir telur dalam satu panci? Yuk, saya kasih waktu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya berapa menit? Yang jawab 200 menit. Salah. Kenapa salah? Karena jawaban yang betul adalah tetap 20 menit. Loh, kok tetap 20 menit? Lihat kalimat terakhirnya. Ya, 10 butir telur dalam satu panci. Artinya dia dimasak sama-sama. Seperti itu. Oke, ini soal terakhir. Perhatikan, ini lebih mudah. Sepeda itu sudah menua, harus dibuang. Berapakah huruf U dalam kata itu?
Ayo, hitung. Ada berapa huruf U-nya? Saya kasih waktu lagi 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa jawabannya? Huruf U-nya ada berapa? Sepeda itu sudah menua, harus dibuang. Yang jawab ada 5, kalian salah. Karena jawaban yang betul adalah cuma ada satu huruf U dalam kata itu. Oke ya. Nah, sudah konsentrasi? Baik, kita masuk ke materinya. Jadi, apa sih literasi itu? Nah, literasi adalah dalam konteks gerakan literasi sekolah diartikan sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas. Saya ulangi lagi, kemampuan untuk mengakses artinya mencari informasi itu sendiri dengan menggunakan berbagai macam media, lalu setelah kita membacanya, setelah kita mengaksesnya, kita memahami dari informasi yang sudah kita dapatkan. Untuk kemudian secara cerdas, secara bijak, kita gunakan informasi tersebut untuk suatu yang memang semestinya. Nah, perhatikan. Pernah nggak kalian dapat info seperti ini? Biasanya nih tersebar di WA grup nih. Isinya, maaf, just info. Wah, keren ya. Seakan-akan dia mau nunjukin bahwa dia mau ngasih info nih. Nanti malam jangan kaget ya, cuaca akan dingin sekali. Jaga kondisi tubuh. Biasanya yang tidak kuat akan demam, flu, dan sebagainya. Jangan periksa ke puskesmas dan lain-lain. Nanti disuruh swab, positif deh. Intinya, nanti malam bakal dingin banget karena reaksi alam. Bawa-bawa nama saya lagi nih. Menurut BMKG, nah, dia membawa institusi lagi nih, BMKG. Menurut BMKG, dingin terjadi karena bumi berada di titik terjauh dari matahari. Tetap jaga kondisi tubuh, siapkan minuman panas untuk menghangatkan tubuh kita. Kaos kaki dan baju hangat disiapkan ya. Semoga tidak dingin banget seperti di kutub. Perhatikan info ini. Ya, ini seakan-akan memang dia mau ngasih info sangat penting ya, dan sangat urgent banget. Jadi kalau kita nggak melakukan nggak melakukan apa yang diperintahkan dalam informasi ini, kita bakal kedinginan. Dan dia bawa-bawa untuk menguatkan info yang dia kasih, dia bawa-bawa BMKG ya, Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika. Jadi lembaga negara dibawa-bawa nih di sini. Waduh, siap ya. Nah, ini sebenarnya beritanya nggak semuanya bohong. Karena memang pada kondisi bulan Juli ini, ya, dari bulan Mei kemarin, memang posisi matahari berdasarkan ilmu geografi berada di titik terjauh. Atau dalam istilah geografinya adalah aphelion, gitu ya. Ada perihelion, jarak terdekat matahari dengan bumi, dan ada aphelion, yaitu titik terjauh dari matahari. Tapi jarak aphelion maupun perihelion yang biasanya memang terjadi tiap tahun itu tidak menyebabkan panas ataupun dingin di bumi. Kenapa bulan ini sangat dingin? Karena posisi matahari berdasarkan gerak edar matahari. Ingat, bumi itu memiliki gaya ada 3 ya. Apa aja? Gaya apa aja? Rotasi, lalu revolusi, dan yang ketiga adalah gaya presisi. Nah, rotasi dan revolusi mungkin kamu sudah tahu ya. Nah, presisi ini apa sih? Presisi adalah gerakan berputarnya bumi pada sumbunya yang agak miring 23,5 derajat, sehingga menyebabkan seakan-akan matahari itu bergerak tiap tahunnya ke arah utara dan ke arah selatan. Nah, pada bulan Mei ini matahari itu berada di utara Indonesia, sehingga menyebabkan apa? Ingat, ada hukum Boys-Balot, yaitu saat suatu daerah terkena sinar matahari, otomatis daerahnya menjadi hangat. Karena di utara menjadi hangat,
tekanan udara tinggi terbentuk di selatan Indonesia, yaitu Australia. Nah, karena Australia saat itu sedang musim dingin, maka yang berhembus adalah angin dingin yang melewati Indonesia. Nah, angin dingin ini kita kenal dengan istilah angin muson timur. Dari SD kita sudah belajar. Jadi kita sama-sama tahu ya, bahwa info yang ada di sini adalah hoax. Jadi hati-hati membaca sebuah info, apalagi yang beredar di media sosial. Nah, inilah pentingnya dari sebuah literasi. Nah, sekarang kita bahas. Ada beberapa komponen dari literasi. Yang pertama adalah literasi dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah. Lalu yang kedua, literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengar, berbicara, membaca, menulis, dan membilang, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Lalu, yang ketiga ada literasi perpustakaan, yaitu kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System, menggunakan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Kemudian, yang keempat, ada literasi media. Apa itu literasi media? Yaitu kemampuan mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Ya, jadi, di zaman digital seperti sekarang ini sangat-sangat penting sekali Anda semua, ya maupun semua orang ya, bijak-bijak dalam menggunakan media. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, banyak sekali orang menggunakan info-info yang terkesan cerdas, terkesan penting gitu ya, namun digunakan untuk menyebarkan hoax ya. Tujuannya apa sih? Ya jelas, tujuannya adalah membuat geger di masyarakat. Bisa untuk menyebabkan pengalihan isu ataupun lain-lain seperti itu. Sehingga, ayo kita berpikir cerdas, kita berpikir bijak dalam menggunakan media sosial. Tidak semua info yang kalian dapatkan di media sosial bisa kalian langsung share ya ke orang-orang, karena bisa jadi info yang ada justru mengandung hoax. Yang berikutnya yaitu literasi teknologi. Apa itu literasi teknologi? Yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Lalu kemampuan memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Nah, ini penting banget lagi ya. Jadi, saat kita menggunakan teknologi, kita harus memperhatikan etikanya. Aduh, Anda semua sangat sedih sekali kalau kita melihat zaman sekarang ya. Dengan banyaknya media sosial, contohlah TikTok gitu ya. Nah, etika-etika yang ada di masyarakat menjadi lebih turun atau tergeser ya. Boleh menggunakan media apapun. TikTok pun bagus sebenarnya buat pembelajaran, buat sekedar senang-senang. Tapi ingat, di Indonesia ataupun dunia ini juga, itu memiliki nilai-nilai dan norma-norma. Jangan sampai penggunaan media sosial itu justru membuat nilai-nilai kemanusiaan kita justru menghilang. Banyak orang berdebat di media sosial tanpa menggunakan etika sama sekali, bahasa-bahasa kotor keluar. Lalu banyak juga di media sosial orang sudah tidak lagi malu-malu untuk menunjukkan aibnya seperti itu ya. Jadi ayo literasi teknologi ini kita pahami agar apa? Ya agar penggunaan teknologi ini sesuai dengan etika dan manfaatnya memang ada seperti itu. Yang terakhir adalah literasi visual. Apa itu literasi visual? Yaitu pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat.
Baik, Anda semua, gerakan literasi sekolah ini punya 3 tahap. Yang pertama adalah penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit. Ini ada dasar hukumnya ya, yaitu Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Dan ini adalah tahap pembiasaan. Jadi mungkin Anda semua di SMP pernah ya, tiap pagi sebelum corona ada ya, sebelum corona muncul di bumi ini, waduh, kita berdoa semoga corona ini cepat berlalu ya, jadi kita bisa segera datang ke sekolah untuk tatap muka ya. Mungkin masih ingat sebelum belajar ataupun sebelum mulai pembelajaran di sekolah itu dibiasakan membaca buku selama 15 menit, karena memang membaca orang Indonesia ini menurut UNESCO sangat-sangat memprihatinkan karena tingkat bacanya jauh di bawah titik literasi ya, di mana dasar menentukan literasi itu bagus atau tidak, sehari itu minimal membaca buku 4 jam. Nah, ini saya sendiri jadi tamparan nih. Saya sendiri kayaknya belum sampai nih untuk membaca 4 jam. Yuk, dari sekarang kita mulai membiasakan untuk membaca buku ataupun membaca apapun yang sifatnya informasi ya sehari 4 jam. Lalu yang kedua adalah tingkat pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Ada tagihan non-akademik di sini. Sedangkan yang ketiga, itu pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Berikutnya, ini adalah kelompok kegiatan gerakan literasi sekolah di SMA ataupun di SMK. Yang pertama, gerakan membaca. Yang kedua adalah literasi digital atau e-literasi. Dan yang ketiga adalah pengembangan seni budaya. Di mana kegiatan tersebut meliputi gerakan membaca, 15 menit membaca sebelum pembelajaran. Lalu ada kegiatan festival ataupun lomba literasi. Nah, ini biasanya di bulan bahasa dilaksanakannya ya. Lalu literasi digital, nah ini yang akan kita coba pelan-pelan terapkan ya, khususnya di pembelajaran geografi. Nanti kita membudayakan e-learning yang memang mau tidak mau sekarang sudah harus dilaksanakan. Dengan adanya corona nih, pembelajaran kan menjadi pembelajaran jarak jauh gitu ya. Maka e-learning sudah diterapkan semenjak awal. Lalu pembudayaan email dan blog warga sekolah. Nah, nanti coba kita mengaktifkan, mencoba membaca dan menulis lalu kita tuangkan di blog gitu ya. Lalu penyediaan sarana iliterasi dan penyediaan materi ajar elektronik. Yang pasti guru-guru Anda semua sudah mempersiapkannya. Kemudian ada pengembangan seni budaya, yaitu berupa penguatan, pemahaman, apresiasi budaya dalam kegiatan seni dan budaya. Baik, Anda semua, sebelum saya tutup, ini yang harus mungkin menjadi pegangan kita, dasar kita dalam mengembangkan literasi. Apa itu? Apa yang kamu kerjakan, kamu tuliskan. Dan apa yang kamu tuliskan, kamu kerjakan. Nah, dengan menerapkan dua hal ini, kemungkinan dan diharapkan tingkat literasi siswa, guru maupun orang Indonesia secara umum bisa meningkat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah mewujudkan kecerdasan bangsa, khususnya warga di SMA Negeri 46 Jakarta. Baik, Anda semua, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi gerakan literasi sekolah.